Hai friend, apa kabarnya nih? Pada kesempatan kali ini kita akan berkeliling di Istana Kadriyah atau Keraton Kadariah, merupakan salah satu bangunan yang menjadi bukti berdirinya kota Pontianak pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Keraton Kadariah ini friend berada di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekilas tentang Keraton Kadariah ya friend. Keraton Kadariah adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun pada tahun 1771 sampai dengan 1778 Masehi. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah sultan pertama yang mendiami istana tersebut. Keraton ini berada di dekat pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak, Keraton Kadariah menjadi salah satu objek wisata sejarah. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami proses renovasi hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Struktur bangunan Keraton Kadariah terbuat dari kayu pilihan. Pada bagian depan, tengah, dan kiri depan keraton kita dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Sebuah ruangan berupa mimbar yang menjorok ke depan yang dulunya digunakan sultan sebagai tempat peristirahatan atau untuk sekedar menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landang. Di ruangan ini juga kita dapat melihat genta, sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penanda adanya mara bahaya. Pada aula utama keraton ini juga terdapat cermin antik dari Prancis yang oleh masyarakat setempat disebut kaca seribu. Di dalam keraton, seperti halnya keraton-keraton Melayu lainnya yang didominasi oleh warna kuning, Keraton Kadariah juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap. Seperti beragam perhiasan yang digunakan secara turun-temurun. Benda-benda kuno seperti benda pusaka dan artefak, barang pecah belah, foto keluarga sultan, dan arca-arca. Beberapa ruangan pribadi milik keluarga kesultanan juga dibuka untuk umum, walaupun terdapat beberapa larangan ketika pengunjung luar memasukinya. Keberadaan Keraton Kadariah tidak lepas dari sosok Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. 1738 hingga 1808 Masehi, yang masa mudanya telah mengunjungi berbagai daerah di Nusantara dan melakukan kontak dagang dari para saudagar di berbagai negara. Ketika Habib Hussein Al-Qadri yang pernah menjadi hakim agama kerajaan Matan dan ulama terkemuka di kerajaan Mempawah, wafat pada tahun 1770 Masehi, Syarif Abdurrahman beserta keluarganya memutuskan untuk mencari daerah pemukiman baru. Sampai pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi atau 24 Rajab 1181 Hijriah, mereka tiba di daerah pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas. Mereka memutuskan untuk menetap di daerah tersebut. Di dalam Keraton Kadariah ini terdapat banyak sekali peninggalan sejarah, seperti kursi singgasana, tempayan, keris pusaka, tombak penobatan, pedang, cermin seribu, dan baju-baju kesultanan. Di dalam Istana Kadariah atau Keraton Kadariah ada juga Al-Quran serta masih banyak benda sejarah lainnya. Al-Quran yang terdapat di dalam istana memiliki umur lebih dari 2 abad dan merupakan Al-Quran yang langsung ditulis sendiri oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Adat istiadat yang masih dijalankan di keraton ini adalah acara perkawinan, gunting rambut bayi, tepung tawar, di mana orang luar keraton tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan di dalam keraton. Sedangkan tepung tawar sendiri merupakan acara pembersihan keris pusaka oleh para ahli waris Kesultanan Pontianak di Keraton Kadariah. Berada tepat di depan keraton terdapat meriam simbol karena meriam ini yang menentukan letak istana keraton. Keraton Kadariah memiliki lambang lancang kuning sebab lancang kuning merupakan alat transportasi laut tradisional Kesultanan Pontianak serta lambang dari keraton. Pada bagian depan keraton ini bisa dijumpai juga sebuah lonceng yang akan dibunyikan jika ada keadaan darurat.
Nah, friend, gimana nih kalau kalian belum mengunjungi Keraton Kadariah ini? Sama artinya bahwa kalian belum pernah mengunjungi kota Pontianak. Apabila kalian ingin kami mengunjungi tempat destinasi tertentu bersama kalian, silakan komen di bawah dan kasih masukan agar kami terus berkembang. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalain tanda lonceng. Keep health dan sampai jumpa di vacation berikutnya. Bye-bye!